Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam Taufik, warahmatullahi terima kasih wabarakatuh. banyak atas kesediaan dan waktunya untuk memenuhi undangan wawancara kami di tengah kesibukan Bapak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI, jurusan manajemen, dan kami izin untuk melakukan mewawancarai singkat ini untuk pengumpulan data dan pemenuhan tugas mata kuliah bisnis global mengenai manajemen strategis PT Trinity Anugrah Perkasa. Perkenalkan, nama saya Riani Ziyadin Ardiansyah dengan NIM 2023 Baik, salam kenal. Saya Stefani Devi dengan NIM 2024-021-001. Saya Mabel Nabila dengan NIM 017. Saya Siti Nuraini dengan NIM 031. Saya Teresia Chalti dengan NIM 002. Boleh kita langsung mulai ke pertanyaan pertama. Bapak, saya izin bertanya, untuk PT Trinity Anugrah Perkasa itu didirikan pada tahun berapa dan PT Trinity ini bergerak di dalam bidang apa? Baik, sebelumnya saya mau tes suara saya kedengaran dengan jelas nggak? Jelas. Dengar. Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya mau sedikit memberikan informasi mengenai core bisnis kami. Untuk core bisnis kami, PT utama kami adalah PT Nutika Prima Perkasa yang berlokasi di Jakarta. Untuk PT Nutika Prima Perkasa ini bertindak sebagai importir dan memiliki beberapa cabang. Ada 7 cabang. Yang pertama PT Himalaya Agung Perkasa berlokasi di Jakarta. Kedua ada PT Berkat Amanda Sukses Sentosa berlokasi di Cilengsi. Ketiga ada PT Air Bibit Kuliner Indonesia berlokasi di Jakarta. Keempat ada PT Osia Mulia Perkasa berlokasi di Jakarta. Kelima ada PT Kencana Muri Indah Sejati berlokasi di Cilengsi. Keenam ada PT Trinity Anugrah Perkasa di lokasi di Surabaya. Dan yang ketujuh PT Kamandara Indah Perkasa yang berlokasi di Jakarta. Untuk menjawab pertanyaannya, Trinity ini termasuk PT yang paling muda. Kami baru berdiri di awal 2023. Artinya masih balita ya, bisa dikatakan balita, baru 3 tahun. Untuk induk perusahaan kami yang PT Nutika Prima Perkasa itu berdiri dari tahun 2012. Begitu, jadi semoga itu bisa menjawab. Terima kasih. Lanjutnya gimana jawab pertanyaannya? Kalau boleh tahu nih, itu bergerak di bidang apa ya Pak? Oh ya, oke. Untuk ketujuh cabang dari Nutika ini bergerak di bidang perdagangan. Kita selaku distributor untuk barang-barangnya daging impor. Daging impor kita datangkan dari Amerika, Australia, New Zealand, Brazil, India. Seperti itu. Oke, berarti kita lanjut aja Pak. Ya. Bisa lanjut ke pertanyaan. Suaranya bisa agak kerasan dikit. Bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yang nomor 3. Baik. Pertanyaan berikutnya apa? Selanjutnya, negara mana aja sih yang bekerja dengan PT Trinity Anugrah Perkasa dalam mengimpor daging? Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan beberapa negara, contohnya Amerika, Australia, New Zealand, Brazil, India. Namun perusahaan Nutika ini kita tidak ada kontrak eksklusif, artinya kita hanya murni trading. Jadi kita belanja melalui agen, kita tidak ada hubungan langsung dengan prinsipal. Jadi kita langsung berhubungan dengan agen yang ada di Amerika, di Australia dan lain-lain. Kita belanja sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan untuk memenuhi pasar. Seperti itu, Mabel. Pertanyaan selanjutnya.
Sebagai distributor daging impor, apa tantangan terbesar PT Trinity Anugrah Perkasa saat berhubungan dengan supplier di luar negeri? Apakah masalah perubahan kebijakan kuota impor dari pemerintah, kendala pengiriman logistik, atau fluktuasi kurs mata uang? Bagaimana cara mengatasinya? Baik, poin ini sebenarnya yang pantas menjawab ini induk perusahaan ya, yaitu Nutika Prima Perkasa. Tapi saya coba bantu jawab ya. Saya coba bantu jawab. Jadi memang kendala di importer itu tentunya berkaitan dengan nilai dolar. Nilai dolar itu sangat berpengaruh buat kita, di mana bila nilai dolar sedang menguat, itu tentunya berdampak dengan kos belanja kami. Artinya itu juga akan mempengaruhi dengan nilai jual dari produk tersebut. Untuk kendala seperti kuota memang sering kita alami, terutama beberapa tahun belakangan ini karena ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kuota untuk swasta dikurangi 30%. Itu pun jujur berpengaruh sekali buat kami dalam hal pendistribusian ke supplier customer kami. Artinya kami memutar otak gimana caranya supaya semua customer kami terpenuhi kebutuhannya. Jadi kita agak-agak seperti memasang strategi seperti skala prioritas, mana-mana aja customer gratis kita yang harus kita dahulukan mendapatkan barang. Mengingat pemerintah sudah 2 tahun ini mengurangi jumlah kuota sebanyak 30%. Begitu. Mudah-mudahan bisa ngebantu jawab. Sebenarnya ini poin ini harusnya yang jawab sih langsung PT Nunika seharusnya. Tapi insya Allah saya bisa jawab dikit-dikit lah ya, yang bantu jawab. Baik, next. Untuk pertanyaan selanjutnya, kan banyak banget artinya distributor daging impor pada saat ini ya Pak. Apa keunggulan utama dari PT Trinity Anugrah Perkasa sendiri agar tetap dipilih oleh konsumen? Apakah dari sisi konsistensi kualitas dagingnya kah, jaminan sertifikasi halal, atau kendala pasokan? Baik, kita selain bidang perdagangan, tentunya kita juga menjalankan yang namanya bidang jasa ya. Artinya ini suatu prinsip yang mendasar banget buat kami bahwa jasa servis kita untuk semua customer harus kita jalani dengan sebaik-baiknya dari segi konsisten stok, konsisten kualitas barang, dan lain-lain yang menunjang ya. Tentunya kita punya nilai lebih mungkin dari kompetitor seperti layanan yang tepat waktu, kualitas terjamin sampai lokasi, terus konsisten stok. Jadi kita usahakan customer tidak ada komplain dan tidak ada kecewa. Jadi intinya servis yang kita berikan kepada seluruh customer kita jalani dengan semaksimal mungkin. Karena memang kita akui di bisnis distributor ini cukup banyak sekali. Artinya dari kebutuhan daging masyarakat itu kita harus berbagi sama kompetitor. Jadi strategi kami itu ya kita jalanin prinsip dasar itu. Yang penting prinsip dasar harus kita jalanin. Kita harus memberikan pelayanan servis yang sangat-sangat maksimal untuk customer kita. Seperti itu. Suaranya nggak keluar ini? Suaranya nggak keluar aja. Nggak keluar ya? Udah belum? Udah. Selanjutnya, saat memutuskan untuk bekerja sama dengan negara asal pengimpor baru, bagaimana? Apakah Kayaknya putus-putus. suaranya putus? Ya. Suaranya putus-putus. Masih putus-putus. Gitu loh. Oke, coba bisa diulangi lagi, Mbak Siti. Mbak Siti kayaknya Udah ya? Oke, sudah. Oke. Saat memutuskan untuk bekerja sama dengan negara asal pengimpor baru, bagaimana mengembangkan strateginya? Apakah dengan kriteria harga yang murah atau ada standar kualitas
itu yang harus dipenuhi? Oke, baik. Sebenarnya poin ini juga harusnya tetap yang menjawab adalah PT Nutika Prima Perkasa. Tapi saya coba bantu ya. Saya coba bantu karena untuk strategi atau hubungan dengan agen-agen yang ada di Amerika, Australia, New Zealand itu PT Nutika. Tapi saya coba bantu jawab setahu saya bahwa kita ini tidak ada kontrak eksklusif, karena kontrak eksklusif itu menurut kami sangat membebankan buat kami. Banyak persyaratan-persyaratan yang menurut kami tidak efisien. Salah satunya kita harus menyetor deposit, kita harus mengambil semua varian, sementara nggak semua varian yang harus kita jual di sini. Nggak semua varian yang bisa dijual artinya di sini. Jadi kalau seandainya kita harus ngambil semua varian yang ditawarkan prinsipal, menurut kami itu kurang efektif. Jadi kita itu bekerja samanya tidak langsung ke prinsipal, jadi kita melalui agen. Kalau di agen itu enaknya kita bisa memilih barang sesuai dengan kebutuhan kita, untuk memenuhi market kita, seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaannya bagaimana PT Trinity Anugrah Perkasa membangun hubungan strategis dengan para produsen atau peternakan besar di luar negeri? Apakah perusahaan cenderung mengikuti kontrak jangka panjang yang kaku dari mereka? Atau perusahaan punya posisi tawar yang kuat untuk menentukan kualitas daging yang masuk ke Indonesia? Oke, kayaknya pertanyaan masih nyangkut, poin ini menyangkut sama yang tadi ya, gitu. Jadi mudah-mudahan kalian udah paham bahwa kita tuh nggak ada kontrak langsung sama peternak, kita nggak ada kontrak sama prinsipal. Jadi kita murni trading melalui agen, jadi kita mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu ya. Jadi mohon maaf untuk poin yang terakhir ini saya belum bisa jawab dengan memuaskan. Mudah-mudahan dengan jawaban tadi yang poin-poin yang tadi di atas itu bisa mewakili poin yang terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir, ini Pak, daging impor kan sangat bergantung pada kualitas kesegaran. Gimana strategi operasional di dalam negeri seperti manajemen gudang pendingin atau cold storage dan armada pengiriman supaya kualitas daging yang udah diimpor jauh-jauh dari luar negeri tetap terjaga sempurna sampai ke tangan konsumen? Baik, pertanyaan yang bagus, Mbak Nabila. Kita di sini memiliki SOP mengenai kualitas atau kesegaran daging. Untuk itu di sini kita memiliki tim, baik tim maintenance gudang maupun maintenance armada termo untuk pengiriman. Untuk gudang, setiap 1 jam sekali ada tim yang mengecek suhu. Suhu itu penting karena perubahan suhu itu sangat mempengaruhi dengan kesegaran daging. Karena dengan suhu yang turun naik itu akan menjadi mempersempit atau mengurangi umur dari kualitas daging. Contoh, daging yang kita impor dari luar negeri itu biasanya memiliki kadaluarsa 2 tahun. Apabila suhu ruangan gudang tidak bagus, katakan turun naik, itu kualitas daging itu bukan jelek tapi akan mengurangi umur. Seharusnya 2 tahun menjadi mungkin 1,5 tahun, seperti itu, Mabel. Itu tim pengecekannya setiap 1 jam sekali ada pengecekan. Untuk maintenance global seminggu sekali dicek, seperti itu. Untuk kehigienisan kita juga bisa kerjasama dengan dinas terkait. Kita sudah diaudit dan sudah mendapatkan sertifikat NKP. Itu sertifikat NKP itu penting buat pelaku usaha distributor karena seperti apa legalitas kan, ya. Jadi kita bekerjasama dengan dinas terkait, lalu kita bekerjasama dengan dinas lupa saya untuk suhu ruangan yang supaya stabil. Saya agak lupa nama perusahaannya. Kita kerjasama sama pihak ketiga yang jelas. Nah itu untuk yang pihak ketiga itu akan selalu mengecek sebulan sekali. Jadi semua maintenance untuk gudang
berjalan dengan baik, dilakukan oleh timnya masing-masing seperti itu, Mabel. Dan kualitas daging kami pastikan sampai ke customer tidak tidak sedikit pun kualitas yang akan turun, karena kita memiliki armada termo yang juga kita selalu maintain setiap waktu. Oh ya, kita punya armada termo ada 4. Ada 4 untuk ukurannya, yang besar 1, yang sedang 1, yang kecil 2. Jadi itu untuk kebutuhan pengantaran dengan lokasi yang beda-beda ya. Kalau untuk yang kuantiti besar, di gudang kita pakai armada yang besar. Disebutnya double. Kalau ini disebutnya double. Kalau yang sedang itu disebutnya engkal. Nah, untuk yang restoran dan kafe-kafe yang nggak terlalu besar atau yang memerlukan masuk gang-gang kecil, kita memakai armada yang kecil, ke 300 seperti itu. Jadi itu semuanya termo, pakai pendingin semua. Jadi insya Allah sampai ke customer kondisi barang lalu terjamin kualitasnya. Oke, segitu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih banyak Bapak Taufik atas waktunya. Terima kasih juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab. Maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita foto dulu sebentar ya.